Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Destriana dengan NIM belakang 085. Saya dari kelas 5A Pemerintahan Desa Angkatan 2023. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan judul esai saya, yaitu Pemerintahan Semu dan Krisis Demokrasi Lokal, Studi Kasus Penyalahgunaan Dana Desa di Pekon Sinarjaya, Lampung. Nah, mari kita akan membahas terkait dengan bagaimana pendahuluan dan juga latar belakang serta kerangka teori dan juga pembahasannya. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan latar belakang dari penelitian esai saya terkait bagaimana sih program dana desa yang memang sudah digulirkan pemerintah sejak tahun 2015 melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Nah, yang dimana undang-undang ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan serta mengurangi kesenjangan sosial, serta memperkuat kemandirian desa itu sendiri. Namun, terkadang dalam praktiknya, terkadang pengelolaan dana desa, baik itu secara administratif maupun secara keuangan, itu seringkali menghadapi persoalan-persoalan yang serius, yang dimana terdapat berupa penyalahgunaan anggaran, terus juga lemahnya pengawasan, serta minimnya melibatkan partisipasi warga. Jadi salah satu kasus terbaru yang menyoroti bagaimana terkait dengan dugaan penyalahgunaan dana desa ini terjadi di Desa Pekon Sinarjaya, Provinsi Lampung pada tahun 2025 Agustus ini. Berdasarkan laporan dari portal berita juga bahwasannya bendahara di desa tersebut itu diduga telah mengembalikan dana sebesar 60 juta secara tertutup tanpa transparansi, dan diduga bahwa pihak inspektorat terkait dengan pejabat tersebut juga enggan untuk membuka data. Dan juga temuan lebih lanjut ini menyatakan bahwa kasus ini tuh sudah naik ke tahap penyidikan dengan dugaan kerugian negara sebesar 274 juta. Nah, kasus tersebut juga mencerminkan bagaimana pengelolaan keuangan desa itu seringkali hanya dijalankan secara administratif tanpa disertai transparansi dan juga akuntabilitas publik yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, fokus pertanyaan analisis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Bagaimana praktik penyalahgunaan dana desa di Pekon Sinarjaya, Lampung mencerminkan fenomena pemerintahan semu sebagaimana dijelaskan oleh Hanif Nurholis, serta bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat akuntabilitas dan juga partisipasi dari masyarakat dalam tata kelola keuangan desa agar kasus serupa tidak terulang di masa yang akan mendatang. Oke, jadi tujuan penelitian kali ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana praktik penyalahgunaan dana desa di Pekon Sinarjaya yang mencerminkan problem pemerintahan semu sebagaimana dijelaskan oleh Hanif Nurholis, di mana struktur pemerintahan desa tampak demokratis secara formal tetapi tidak berfungsi secara substantif. Nah, selanjutnya ada manfaat penelitian. Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Nah, manfaat teoritisnya yaitu penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu pemerintahan, khususnya mengenai konsep pemerintahan semu dan pelembagaan demokrasi desa dalam konteks tata kelola keuangan publik di tingkat lokal. Nah, manfaat praktisnya yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintahan desa dan juga lembaga pengawas desa seperti BPD untuk memperkuat mekanisme terkait dengan akuntabilitas dan juga pengawasan internal dalam pengelolaan dana desa. Di sini saya memakai kerangka teorinya dua. Yang pertama itu ada teori pemerintahan semu dari Hanif Nurholis, yang dimana konsep pemerintahan semu ini menurut pandangan Nurholis itu disebut sebagai desa yang dibentuk oleh negara yang dimana menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, tetapi dia tidak memiliki dasar legal dan institusional yang sama dengan pemerintahan yang sejati. Nah, berdasarkan pandangan Nurholis juga bahwasanya pemerintahan semu di tingkat desa itu dapat dikenali melalui beberapa indikator utama. Yang dimana pertama itu kewenangan desa yang semu, dimana desa itu tampak memiliki otonomi tetapi sebenarnya hanya menjalankan penugasan dari pemerintahan di atasnya. Yang kedua, aparatur non-birokratik. Karena kepala desa dan perangkatnya bukan aparatur sipil negara atau ASN, sehingga status hukumnya tidak jelas dan cenderung berbasis hubungan sosial saja. Yang ketiga, itu ada birokrasi yang tidak profesional.
Artinya ini ditandai dengan tata kelola administrasi yang lemah, yang dimana minim transparansi dan juga keputusannya lebih dipengaruhi oleh figur kepala desa dibandingkan dengan sistem kelembagaannya. Yang keempat, ada ketergantungan fiskal, di mana desa itu sangat bergantung pada dana desa, tanpa memiliki sumber pendapatan mandiri dari desa itu sendiri. Yang kelima, ada partisipasi masyarakat yang lemah, karena musyawarah desa lebih sering menjadi formalitas ketimbang dari ruang deliberatif bagi warga, sehingga itu yang memicukan terkait dengan bagaimana penyalahgunaan dana desa. Yang kedua, ada teori demokrasi dari Eko Sutoro, yang dimana Eko Sutoro juga mengemukakan bahwa terdapat 3 aspek utama. Yang pertama, partisipasi warga yang deliberatif dan substantif. Yang kedua, ada akuntabilitas sosial dalam tata kelola desa, dan juga yang ketiga, ada penguatan tradisi berdesa sebagai fondasi demokrasi lokal. Nah, teori ini juga menjadi dasar untuk menganalisis lemahnya pelembagaan demokrasi desa pada berbagai kasus penyalahgunaan dana desa, termasuk kasus di Pekon Sunarjaya, Provinsi Lampung. Dua teori ini dipadukan, maka dapat dipahami bahwa pemerintahan semu yang dimaksud oleh Nurcholish itu merupakan akibat langsung dari lemahnya pelembagaan demokrasi desa. Sebagaimana dikritik oleh Eko Sutoro, pemerintahan di Pekon Sunarjaya itu gagal menjadi ataupun gagal untuk memaknai terkait dengan teori dari Eko Sutoro yang menawarkan jalan keluar dari kondisi yang digambarkan oleh Nurcholish. Nah, Eko di sini tuh berpendapat bahwa demokrasi desa itu hanya bisa terwujud apabila masyarakat menjadi subjek utama dalam pembangunan, bukan sekedar objek saja dari kebijakan pemerintahan desa. Terkait dengan transparansi, deliberasi, dan juga gotong royong, itu menjadi kunci utama untuk menghidupkan kembali kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa. Begitupun sebaliknya dari kasus Pekon Sunarjaya ini, bahwasanya pemerintahan desa di Pekon Sunarjaya itu tidak melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses transparansi dan juga akuntabilitasnya, sehingga itu yang memicu persoalan penyalahgunaan dana desa, bahwasanya mereka tidak percaya lagi terhadap pemerintahan, baik itu pemerintahan desa. Jadi pelajaran penting yang dapat diambil adalah bahwa pemerintahan desa itu tidak hanya dapat diukur dari kepatuhan administratif, tetapi juga dari sejauh mana ia membangun hubungan sosial yang demokratis dengan warganya. Ketika demokrasi di desa hanya berjalan di atas kertas ataupun sebagai formalitas saja, maka desa ini menjadi rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan seperti korupsi dan juga kehilangan legitimasi sosial. Nah, rekomendasi terkait dengan pemerintahannya yaitu membangun desa yang partisipatif. Pemerintahan desa perlu membuka ruang deliberasi warga melalui musyawarah desa yang substantif, bukan formalitas. Nah, menurut Wulandari dan juga Rahmawati tahun 2022 menunjukkan bahwa model musyawarah yang terbuka seperti deliberatif itu mampu meningkatkan partisipasi warga sebesar 63% dibandingkan model tertutup, karena semua keputusan itu diumumkan melalui media sosial dan juga papan informasi publik, sehingga apa yang dimaksud ataupun apa yang disampaikan itu terserap oleh masyarakat melalui musyawarah desa tersebut. Jadi di sini saya menyimpulkan bahwasanya kasus penyalahgunaan dana desa di Pekon Sunarjaya Lampung ini mencerminkan bahwa lemahnya tata kelola pemerintahan desa itu yang masih bersifat pemerintahan semu, di mana struktur pemerintahan itu berjalan tanpa substansi moral dan juga akuntabilitas publik serta transparansi yang jelas. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa gagalnya pelembagaan demokrasi desa sebagaimana dijelaskan oleh Eko Sutoro, karena partisipasi warga itu dasarnya harus musyawarah publik, bukan cuma bersifat formalitas. Untuk itu pemerintahan desa perlu memperkuat transparansi dan juga membuka ruang deliberasi untuk warga yang inklusif.